Ya. Halo. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan kita ya, Trivi. Oke. Kita mau bahas tentang penipuan lancar ya. Penipuan lagi. Oke. Banyak sekali soalnya teman-teman kita yang mengalami penipuan. Aku mau bahas penipuan lagi, Bu nih. Iya. Apa nih istilahnya? Jadi penipuan ini sebenarnya sangat simpel dan sangat sederhana sehingga penipu atau penjahat atau apalah itu mudah melawan kita. Dan survei membuktikan ya. Gimana? Yang melakukan penipuan ini justru orang-orang dekat kita, teman kita, saudara kita kan gitu kan ya. Atau apalah. Banyak terjadi. Nah, banyak terjadi. Nah, Terus, penipuannya modusnya apa? Sama sebenarnya di penipuan-penipuan sing kemarin sama. Mereka ngincarnya apa ya? Kode apa? Kode OTP lagi. Pasti mereka ngincarnya kode OTP. Tapi ini modusnya ini agak beda, agak unik dan teman-teman pasti nanti setelah melihat video ini atau mendengar video ini harus waspada dan berhati-hati gitu. Jadi modusnya ini simple. Jadi di handphone kita ini akan diinstal yang namanya SMS forward. SMS forward itu macam-macam aplikasinya, atau bisa disetting SMS di tiap handphone juga bisa. Jadi intinya SMS forward itu misalnya ada dua handphone nih. Nanti ketika handphone A mendapatkan SMS, maka otomatis SMS di sini akan masuk ke handphone B, kan gitu. Kebayang ya? Kebayang. Nah, itu namanya SMS forward. Dan biasanya kalau saat aku lihat di berita-berita kejahatan itu nanti pelakunya itu biasanya orang-orang yang sudah kita kenal. Biasanya mereka sebenarnya bisa canggih sih, bisa kita pakai spamming sehingga kita nginstal di handphone korban kita itu bisa pakai spamming atau pakai banyak lah metodenya banyak, pakai phishing email atau apa sehingga kita nanam program di handphone korban ini. Tapi saya membaca di beberapa media cetak kemarin, media elektronik itu ternyata ada kasus itu yang ternyata mudah-mudahan kasus seperti ini membuat kita menjadi waspada ya. Jadi ada kenalannya atau ada temennya itu pinjam handphone, kemudian handphonenya ini diinstal SMS forward gitu loh. Sehingga ketika ada SMS masuk ke sini, otomatis akan masuk ke handphonenya temannya tadi kan gitu kan ya. Nah, itu bahaya banget. Ujung-ujungnya ngincar apa? Kode OTP. Kode OTP apa bisa dilihat ya di video-video kita sebelumnya. Kode OTP itu seperti apa. Nah, kemarin kalau pakai SIM swap itu kan metodenya lumayan harus banyak cara yang dilalui kan ya. Kalau metode SMS forward atau call forward ini simpel sekali. Simpel sekali. Makanya teman-teman harus waspada. Dan kemungkinannya yang menjalankan penipuan ini orang yang ada di sekitar kita malahan. Bisa jadi seperti itu karena cukup menginstal SMS forward maka orang tersebut sudah bisa melihat otomatis SMS yang masuk ke kita kan gitu. Nah, cara mendeteksinya gimana gitu. Cara mendeteksinya itu yang pertama itu pastikan kita tuh sering-sering lah lihat SMS kita itu. Ya. Karena kita itu sering gitu SMS itu udah kita abaikan karena kita udah banyak WA gitu ya. WA sekarang ada SMS masuk jarang kita perhatikan. Ya, maka di SMS folder SMS kita itu ya tolong diperhatikan apakah ada SMS yang mencurigakan, terutama yang berkaitan dengan kode OTP kan gitu kan ya. Nah, nanti kalau ada yo segera ganti password kan gitu. Tips yang kedua adalah sering-seringlah ganti password secara berkala kan gitu. Sering-sering ganti password secara berkala kan gitu. Ya, intinya sih itu. Jadi kembali lagi kita itu harus mulai sering lah kita baca SMS ya. Jangan-jangan ada sesuatu kan gitu kan ya. Soalnya kan kebanyakan ya SMS yang masuk ke handphone kita ini sesuatu yang apa ya? Gak ada dipikir gak ada artinya buat kita, biasanya cuman sekedar promosi aja atau nanti kalau ternyata yang dikirim kode OTP. Nah, kita nggak pernah request kode OTP. Terus handphone kita tersadap pakai SMS forward kan ya bahaya kan gitu. Terus yang ketiga itu kalau bisa sih
handphone kita tidak sembarangan lah dipinjamkan ke orang kan gitu. Betul. Tidak sembarangan. Kalau perlu di password atau dikunci gitu. Iya. Tapi kamu pernah nggak nyuri data handphone gitu? Alhamdulillah tidak. Benar. Tuh, nanti yang ketiga Pak, dikasih keamanan ya. Iya, dikasih kode keamanan. Kode keamanan, jangan sering dipinjam-pinjamkan ke Ya. orang, handphone itu sangat berbahaya. Jadi metode SMS forward ini simple dan sangat simple, tapi bisa menguras isi dompet digital kita, menguras isi rekening kita kan gitu kan ya. Iya, benar sangat sekali. simple dan mudah-mudahan ya enggak ada korban lagi lah. Ya, mudah-mudahan orang yang di sekitar kita adalah orang yang baik-baik ya. Sebenarnya tidak melulu orang di sekitar kita sih. Sebenarnya bisa aja SMS forward itu kita penjahat itu melakukannya lewat spamming. Jadi lewat situ. Kita intinya tapi itu kan deket, ya? itu kan butuh ilmu, butuh hacker ya, ilmu hacker yang Bukan lebih sembarangan tinggi gitu lah. Ternyata ada modus gitu loh yang orang nggak ngerti pun sangat gampang sekali membobol rekening kita. Itu kan modusnya simple sekali kalau SMS forward itu. Iya. Kan gitu. Ya itu tadi. Jangan lupa ya teman-teman yang punya aplikasi dompet digital, yang punya aplikasi rekening diganti passwordnya secara berkala, kasih keamanan yang tertinggi seperti di video-video kita sebelumnya. Kemudian kalau untuk SMS forward ini biasanya nanti teman-teman cek aja di aplikasi SMS, aplikasi penerima SMS-nya itu apakah kita jalankan SMS forwardnya, kemudian juga dicek di aplikasi apakah ada aplikasi yang melakukan SMS forward dari handphone kita ke handphone orang gitu. Handphone kita ke handphone orang. Karena repot juga sekarang rata-rata aplikasi itu usernya nomor telepon kita kan gitu kan. Iya. Kalau usernya nomor telepon kita, rata-rata aplikasinya semua saya usernya nomor telepon. Kalau nomor teleponnya kita kan berarti kan tinggal cari passwordnya aja. Sementara lupa password bisa pakai OTP kan gitu kan ya. Itu saya mulai ngeri. Kita harus waspada dan harus hati-hati. Oke. Sudah itu aja. Aku pengen berbagi itu aja. Mudah-mudahan membuat teman-teman semua menjadi lebih waspada, membuat teman-teman semua lebih waspada sehingga nggak ada lagi lah penipuan. Sebenarnya kuncinya penipuan itu ada dua sih biar tidak terjadi penipuan itu. Yang pertama itu adalah teman-teman melek informasi. Jadi simak video-video seperti ini, video-video yang bermanfaat sehingga teman-teman bisa lebih waspada. Jadi sisi kitanya itu lebih waspada gitu ya. Itu yang pertama untuk menanggulangin penipuan atau pembajakan. Jadi kita lebih aware terhadap informasi-informasi kita sehingga kita tidak mudah percaya, tidak mudah tertipu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mudah-mudahan penipunya sadar. Kalau penipunya sadar kan nggak ada penipu lagi. Iya, karena sungguh sangat kasihan sekali ya. Masih banyak loh. Masih banyak terjadi. Kita cari uang ya nggak terlalu mudah ya. Terus malam-malam ditipu kan? Terus ya ditipu sekali langsung banyak yang diambil, masya Allah kan ya, sayang sekali. Jadi intinya kita harus perlu waspada, kita harus perlu menambah wawasan kita tentang penipuan apa sih yang ada di sekitar kita. Kita cari informasi dan jangan lupa kita kasih pengaman di handphone kita. Oke. Jadi salah satunya di video ini tadi barusan kita bahas tentang SMS forward yang iya, benar. Oke, mungkin itu aja. Baik teman, mungkin itu aja yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat ya video ini. Silahkan disebarluaskan atau mungkin ada komentar atau saran, kritik, apalah pertanyaan, monggo. Baik, kita bertemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.